Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, saudara seiman dimanapun Anda berada. Ilustrasi khotbah hari ini dengan tema iman dan doa yang salah. Iman dan doa yang salah. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Sekali lagi, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu telah atau kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ilustrasi khotbah kita adalah, atau tema ilustrasi khotbah ini adalah iman yang salah atau doa yang salah. Iman dan doa yang salah. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa sebenarnya banyak orang berdoa, tapi akhirnya doanya tidak dijawab Tuhan, bukan karena dia tidak berdoa, tapi Alkitab mengatakan karena dia salah berdoa. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang berdoa, tetapi doanya tidak dijawab. Sekali lagi, bukan karena dia tidak berdoa, tapi dia berdoa dan berdoa itu dengan cara yang salah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda mau lihat jawaban Tuhan dalam hidupmu, maka jangan pernah berdoa dengan cara yang salah. Apa itu doa yang salah? Apa itu iman yang salah? Adalah pertama, iman kepada Tuhan yang salah. Dan yang kedua, apa itu doa yang salah? Doa yang salah adalah doa yang didasarkan dengan motivasi yang salah. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 3, engkau doa tapi keinginan doa itu lahir dari keinginan untuk memuaskan hasrat hatimu dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang kiranya memberi kita sedikit mengerti tentang ayat ini. Doa yang salah dengan iman yang salah tidak akan melahirkan sebuah doa yang luar biasa. Saudara-saudara, di satu tempat ada seorang pendeta yang terkenal. Pendeta ini terkenal dengan karunia mendoakan orang-orang sakit dan sembuh. Satu waktu pendeta ini KKR di satu tempat, di satu desa, di sebuah lapangan, dan ketika KKR berlangsung, sebagaimana seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, lalu usai menyampaikan firman Tuhan, tibalah saatnya pendeta altar call dan mengundang siapa yang berbeban berat, siapa yang punya persoalan, siapa yang sakit, maju ke depan. Saudara-saudara, pada waktu dia altar call seperti itu, datanglah orang begitu banyak, maju ke depan. Ada yang sakit kanker, ada yang sakit jantung, ada yang sakit tumor, ada yang kata dokter divonis beberapa bulan meninggal, ada yang datang dengan lumpuh, ada yang datang dengan tuli, ada yang datang buta, berbagai macam penyakit. Nah, di antara mereka ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dan seperti biasanya, pendeta terkenal ini mendoakan satu persatu. Dan pada waktu dia mendoakan, dia tanya, sakit apa mbak? Sakit apa mbah? Dan setiap kali dia bertanya, orang mengatakan, ada yang mengatakan saya sakit kepala bertahun-tahun, saya sakit jantung bertahun-tahun, saya tumor bertahun-tahun. Setelah didoakan, puji Tuhan, semua sembuh. Tiba-tiba datang kepada seorang yang juga sakit, yaitu seorang yang buta. Pada waktu pendeta ini mau mendoakan orang buta ini, lalu pendeta ini bertanya, apa yang saya harus doakan? Lalu bapak ini berkata, tolong doakan saya Pak Pendeta, sebab saya buta sejak kecil. Lalu pendeta itu mengatakan, apa yang saya bisa doakan? Dia berkata, saya rindu bisa melihat. Lalu pendeta ini bertanya kepadanya, oke, sebelum saya doakan, saya tanya, karena Bapak kan buta, bagaimana mungkin Bapak bisa datang ke KKR di malam ini? Lalu dia tanya, pendeta ini tanya,
tadi Bapak datang dengan apa? Lalu orang buta ini dengan bersemangat karena rindu mengalami mujizat, dia berkata dengan penuh semangat. Waktu pendeta ini bertanya, datang dengan apa? Lalu orang buta ini mengatakan sambil melihat ke pendeta atau berhadapan dengan pendeta ini, orang buta ini lalu berkata, saya datang dengan iman, Pak Pendeta. Lalu pendeta itu berkata, wow, hanya datang ke KKR Anda datang dengan iman, Anda luar biasa. Lalu pendeta itu berkata, karena engkau datang dengan iman, percayalah, dengan imanlah engkau akan lihat mujizat. Malam ini juga engkau akan lihat, matamu yang buta akan engkau lihat. Hanya cukup dengan satu, iman. Lalu orang buta ini bilang sama pendeta ini, masa? Apakah hanya dengan iman saya bisa sembuh? Pendeta mengatakan, ya, kamu cukup hanya dengan iman, kamu sembuh. Lalu orang buta ini sedikit heran dan bertanya lagi, benarkah Pak Pendeta saya bisa melihat hanya dengan iman? Lalu pendeta itu mengatakan, yes, kamu bisa sembuh dengan iman, hanya dengan iman. Ketiga kalinya dengan ragu-ragu, dia bertanya lagi. Dia berkata, Pak Pendeta, apakah hanya dengan iman saya sembuh? Pak Pendeta bilang, ya, menurut firman Allah, orang-orang yang tercatat di Alkitab sembuh hanya dengan iman. Lalu orang buta itu berkata, Pak Pendeta, saya tidak percaya karena saya sudah berdoa, dan yang kedua, saya sudah imani, saya sudah hidup dengan iman. Maksud saya adalah dia berkata, saya sudah hidup dengan iman bertahun-tahun, tapi saya tidak lihat mujizat. Lalu kembali pendeta itu berkata, sekali lagi saya tegaskan, hanya dengan iman. Lalu ketika pendeta mau mendoakan, dia berkata, sebentar Pak Pendeta, jangan doakan saya dulu. Saya tidak percaya bahwa dengan iman saya bisa sembuh. Tiba-tiba dia berteriak kepada seorang yang pendeta ini tidak kenal. Dia berkata, man. Tidak terdengar karena KKR begitu banyak orang. Lalu dia teriak, man, di mana kamu? Tiba-tiba ada seorang anak kecil berlari menuju dia. Dan pada waktu berlari menuju dia, kepada orang buta ini sambil berkata kepada anak kecil di sampingnya, man, kenapa dari dulu kamu tidak kasih tahu bahwa kamu bisa menyembuhkan? Bapak, kenapa kamu tidak omong dari dulu? Lalu anaknya berkata, saya tidak bisa sembuhkan Bapak. Lalu dia berkata lagi, ini Pak Pendeta baru bilang, hanya dengan iman kamu bisa sembuh. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku, anakku? Rupanya anaknya bernama Iman. Saudara, dan akhirnya pendeta itu tertawa terbahak-bahak karena orang yang buta ini salah memahami. Dia pikir Iman itu adalah anaknya karena anaknya bernama Iman. Ya pantas saja bertahun-tahun anaknya tidak bisa menyembuhkan karena anaknya manusia biasa. Ini hanya sebuah cerita bahwa dia berpikir Iman itu adalah anaknya yang bernama Iman yang bisa sembuhkan. Tapi iman yang dimaksud adalah iman kepada Yesus Kristus, Allah penyelamat, Allah penyembuh kita. Ketika kita berpasrah kepada Dia, maka saya yakin mujizat terjadi. Saudara, dari ayat tadi dan dari ilustrasi tadi kita baru sadar bahwa ada begitu banyak orang kecewa dengan doa-doa mereka. Mereka berpikir mereka sudah berdoa dengan benar, mereka sudah minta dengan benar, mereka sudah imani dengan benar. Tapi apa yang mereka imani, apa yang mereka doakan memiliki dasar yang salah, yaitu iman atau doa yang lahir bukan untuk kemuliaan Tuhan, yang lahir bukan dari dasar dan motivasi untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi iman atau doa mereka hanya didasarkan pada keinginan nafsu mereka, keinginan daging mereka. Dan itulah yang membuat
Mereka gagal melihat jawaban doa mereka. Mereka gagal lihat hasil iman mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki iman dan doa yang salah. Saudara-saudaraku yang diberkati, menurut Yakobus pasal 4 ayat 3, sebenarnya doa sudah benar, tetapi motivasi doa itu yang mengakibatkan iman dan doa dari orang-orang percaya kadangkala tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Bukan karena tidak ada kuasa doa, bukan karena Allah berdusta, bukan karena firman berdusta, tapi kita yang salah meminta. Sekali lagi, Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang salah karena doa itu didasari oleh motivasi hawa nafsu. Iman yang salah adalah iman yang tidak didasarkan pada firman Allah, namun pada keinginan daging, kebutuhan kita sendiri. Dan yang kedua, iman yang salah adalah iman yang tidak berdasar pada Tuhan, tapi pada orang pintar, pada dukun, pada orang-orang hebat. Itulah iman yang salah. Iman yang benar datang pada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyembuh dan Penebus dosa kita. Dan yang kedua, datang dengan motivasi yang benar. Dan saya percaya mujizatnya masih ada dan sedang dan akan terjadi. Jangan pernah berdoa dengan cara yang salah, dan jangan pernah beriman dengan cara yang salah, karena semuanya hanya akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.